data. Ini udah masuk, ntar kita undang dulu. Oke. Kemana sih? Sing. Nah ini. Halo, cek suara lagi. Masih nggih? Halo, Pak. Tadi Ya. putus sampai mana ini pembicaraan saya? Terkait informasi yang bagi mahasiswa yang mengerjakan. Tadi katanya putus, saya nggak mengamati, ternyata putus. Ini malah sinyalnya bermasalah lagi ya. Cek masih nggih? Halo? Halo? Halo, Ya, Pak. suaranya saya terdengar. Dengar, Pak. Gimana? Dengar. Ini suaranya putus-putus, Mas. Dengar, Pak. Suaranya. Terdengar? Ya. Oh iya, oke. Tadi sampai mana pembicaraan saya? Yang literasi informasi, Pak. Yang bagi mahasiswa yang menjadi membuat makalah itu Dengan suaranya putus. penting Iya, untuk sinyal sedikit putus. Oke, kembali ya, saya ulangi sedikit terkait dengan literasi. Mahasiswa atau akademisi, saudara masuk ke definisi mahasiswa sebagai seorang akademisi, itu tidak lepas dari kebutuhan literasi, terutama literasi informasi dan literasi media. Bahkan di UIN SAIZU ada mata kuliah non SKS yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa saat ini, mata kuliah literasi media. Apa dan mengapa? Ini sangat ada hubungannya dengan bahasan yang kita akan angkat ini. Literasi informasi tadi. Literasi informasi adalah kemampuan seorang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, kemudian menggunakannya, kemudian mengevaluasinya, dan memanfaatkannya secara bijak. Masih termonitor suaranya? masih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jika seseorang sudah memiliki kemampuan berliterasi informasi, itu dia akan tidak kesusahan atau kesulitan atau kendala dalam menemukan sebuah kebutuhan yang ia cari. Misalnya, saudara seorang mahasiswa ada tugas untuk mencari atau membuat sebuah artikel makalah tertentu, yang itu tentunya tidak serta-merta hasil ide saudara. Pasti akan merujuk kepada informasi yang sudah ada atau yang ada sebelumnya. Nah, itu pentingnya di situ. Mengapa harus butuh literasi informasi? Karena kita akan mencari informasi-informasi sesuai yang kita butuhkan dan yang relevan. Sekarang dunia digital, media digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komputer sangat masif dan sudah berubah dengan cepat. Yang kemudian nanti kita singgung tentang literasi media. Itu berbagai media itu menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif dan cepat. Semakin kita paham media-media yang relevan dengan kebutuhan kita, itu akan cepat kita menemukan informasi yang kita butuhkan. Saya langsung hubungkan antara literasi informasi dengan literasi media. Komunikasi ilmiah, ini di luar komunikasi secara umum ya. Komunikasi ilmiah atau disebut dengan scholarly communication, itu tidak lepas dari kemampuan literasi informasi dan kemampuan berliterasi media. Artinya jika kita memiliki kemampuan literasi informasi yang sangat tinggi, itu tidak lepas dari sebelumnya kita juga menjadi aktivis dalam mencari informasi. Artinya kita paham, sadar bahwa kita butuh informasi, sehingga bagaimana cara mencarinya yang efektif, mengevaluasinya, menyeleksinya, sampai dengan memanfaatkannya. Dan kemudian menghasilkan sebuah informasi yang berimbang. Apalagi saat ini ya, media dengan sangat gencarnya akan memproduk pesan-pesan yang sangat bervariatif. Pro kontra dan lain-lain itu sangat banyak bermunculan. Jika kita tidak tahu bagaimana literasi informasi dan literasi media, maka kita bisa menjadi korban mendapatkan informasi yang bisa jadi tidak tepat atau tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu pentingnya informasi, literasi informasi dan literasi media. Media sangat besar, pesat untuk perkembangannya.
yang bisa digunakan sebagai media komunikasi massa atau media massa. Kita kenal Instagram ini bagian dari media massa. Kemudian ada Twitter, ada Facebook, ada WordPress, ada Blogspot, dan ada website-website yang dikembangkan. Dan sangat luar biasa perkembangannya itu. Dan di situ orang bisa mencurahkan berbagai ide, pemikiran dan sebagainya. Jika kita tidak selektif untuk mendapatkan mana yang tepat, media mana yang valid dan akurat serta kredibel, itu kita bisa terjebak mendapatkan informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga konten informasinya. Informasi dulu masih berbasis tertulis. Sebelumnya kalau secara alamiah itu informasi secara lisan, beralih menjadi informasi secara tertulis. Tertulis kemudian dikembangkan lagi menjadi informasi digital saat ini. Tertulis sudah mulai tergeser oleh informasi digital. Dan informasi digital itu kontrolnya sangat susah. Bertebaran, berseliweran begitu saja karena sudah digital. Tapi nanti ada konteks media-media yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tidak semua literasi digital itu mengandung konten yang bebas. Ada juga yang memiliki konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja kita harus paham media-media apa yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber informasi itu. Itu. Kita ketika misalnya membuat sebuah artikel temanya tentang pendidikan, nah kita akan mencari dengan kata kunci misalnya sekarang media digital, kata kunci misalnya di mesin pencarinya atau engine searchingnya itu education atau pendidikan. Baik Google, Yahoo atau yang lainnya itu akan muncul recall atau temuan-temuan yang sangat banyak, ribuan bahkan jutaan informasi tentang satu tema kata kunci pendidikan. Kita tentunya akan susah untuk mencari mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka butuh satu filterisasi terhadap informasi yang kita dapatkan secara digital. Kalau secara tertulis itu kita bisa mencari buku. Buku pun begitu. Kita harus cerdas untuk menentukan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semua informasi yang kita cari itu tentunya kembali kepada informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Setelah itu baru dievaluasi informasi itu sumbernya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terus terang ini, tidak semua buku itu adalah produk dari hasil yang sudah qualified atau mengalami proses editorial ataupun reviewer atau penilaian. Ada sekarang buku-buku yang bisa diterbitkan secara mandiri, misalnya membuat tulisan terbitkan secara mandiri, atau terkadang ada sebuah organisasi tertentu yang memberikan dana untuk penerbitannya. Tapi nanti visinya sesuai dengan tujuan dari organisasi itu. Jika yang tidak baik tentunya akan menghasilkan sebuah produk-produk tulisan yang tentunya sesuai dengan visi misi mereka. Nanti dikonter lagi oleh organisasi lain atau lembaga lain atau institusi lain untuk menjawab itu. Dan itu bebas saja saat ini, tidak ada sensor terhadap penerbitan. Meski ada ya beberapa, jadi nanti ada kategori mana yang dilarang, misalnya buku-buku yang sifatnya pornografi, pornografi itu ada batasannya karena ada filternya di situ. Tapi terhadap buku-buku politik, buku-buku yang informatif yang umum bebas dengan kemasan yang berbagai bentuknya, itu bisa jadi itu diselingi di dalamnya. Pernah suatu saat tahun kemarin ada buku agama sekolah dasar, di dalamnya ada pornografinya, ada ujaran-ujaran kebencian di dalam teks-teksnya. Itu kan berarti ada lolos terhadap seleksinya. Kalau tidak cerdas kita mendapatkan informasi itu, maka kita bisa terjerumus ke dalam sebuah informasi yang salah semacam itu. Ini pentingnya kita berliterasi. Makanya jangan sampai kita seorang mahasiswa itu mendapatkan informasi yang hanya separuh. Literasi informasi itu kembali ke konteks secara umumnya adalah memperoleh informasi secara berimbang. Berimbang itu kata kuncinya. Ada informasi yang berimbang. Artinya ada keseimbangan informasi karena ekstremisasi atau kecenderungan informasi itu kan pasti ada. Baik itu dalam format buku maupun digital, itu pasti ada istilahnya dalam dunia akademis itu tesis dan antitesis yang sejalan maupun yang pro maupun yang kontra, tesis antitesis. Nah, itu pasti ada.
ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Itu pasti ada dalam sebuah literatur apapun atau informasi apapun, melalui media apapun, pasti semacam itu. Makanya kita penting untuk menjadi seorang yang berliterasi, baik literasi informasi maupun literasi media. Jangan sampai kita karena kecenderungannya ikut blog A misalnya, kita mendapatkan informasi dari blog A utuh semuanya, tanpa melihat informasi dari blog B misalnya. Itu nanti ada kecenderungan ekstrim A, semacam itu, saya gambarkan semacam itu. Tapi kalau berimbang, maka semuanya didapat. Dari A dapat, B dapat, kemudian difilter, dianalisis, dievaluasi, kemudian kita gunakan secara bijak. Oh, A begini, oh B begini, yang paling baik adalah begini. Jadilah sebuah tesis baru melalui hasil literasi yang saudara buat. Ini pentingnya mengapa seorang mahasiswa harus berliterasi. Literasi itu kemampuan mencari, menemukan, mengevaluasi dan menggunakan secara bijak, itu di situ. Jadi jangan diabaikan. Bahkan berliterasi itu menentukan kualitas individu. Diri kita, kualitas kita itu ditentukan oleh literasi kita. Semakin tinggi literasi kita, itu meningkatkan kualitas kita. Baik meningkatkan kualitas pemahaman, pengetahuan, akademisi, kemudian bahkan kesejahteraan. Dalam konteks luasnya bahkan menentukan keunggulan sebuah negara. Ini perlu kita pahami ya. Sensus tahun 2021 itu Indonesia penduduknya yang tercatat itu 272 juta orang. Indonesia. Dan ternyata yang miris sekali, yang berpendidikan dari D1 sampai S3 itu baru 7% dari 272 itu. Sisanya ya SLTA, SMP, SD, dan tidak bersekolah. Itu secara umum. Artinya jika 272 juta itu baru 7% yang berpendidikan D1 sampai S3. Bahkan S3 itu baru 0,02% dari 272. Sangat sedikit sekali. Artinya itu menunjukkan bahwa penduduk Indonesia itu yang berpendidikan di atas SLTA itu sangat kecil. Sehingga jangan salahkan ketika ini kok Indonesia begini terus. Karena literasi itu juga menentukan kedewasaan berpikir. Seorang yang semakin tinggi literasinya, pendidikannya, pendidikan itu identik dengan literasi ya. Meski nanti di tingkat kalangan pendidikan pun juga mempengaruhi. Misalnya ini, alumni yang perguruan tinggi favorit sama perguruan tinggi yang pinggiran itu tentunya berbeda. Karena apa? Literasinya berbeda. Dipengaruhi apa? Banyak sumber dayanya, terutama sumber daya informasinya. Makanya perpustakaan itu berperan strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan literasi sivitas akademikanya. Jangan abaikan itu. Saudara dimanapun studinya, kalau perpustakaannya bagus, koleksinya lengkap, teknologinya modern, itu pasti menentukan kualitas masyarakat akademisinya. Dan masyarakat akademisi jangan mengandalkan ini saya sekolah di perguruan tinggi yang favorit. Kemudian di dalamnya dia manja-manjaan saja. Mengabaikan apa sih datang ke perpustakaan, ngapa sih baca buku. Itu artinya dia menjatuhkan diri di tengah ibaratnya kayak itik mati di lumbung padi. Dia mati di tengah semaraknya informasi yang dipunyai atau dimiliki. Jangan sampai saudara ibarat itik mati di lumbung padi. Ketika menjadi status mahasiswa, itu ibaratnya saudara itik. Makanlah padi sampai saudara keluar dari lumbung padi, gemuk, dan banyak orang mengejar untuk dimanfaatkan dagingnya. Konsep daging itu kan sekarang lagi terkenal ya. Acara-acara tertentu, wah ini gimana caranya? Wah daging top. Artinya berkualitas. Kualitas maupun kuantitas. Jadi ini konsep mengapa seorang mahasiswa itu butuh literasi. Dan itu literasi sangat penting sekali bagi seorang akademisi. Siapapun yang berada di lingkungan masyarakat akademisi, masyarakat kampus, khususnya di lingkungan kita, Winsaisu, itu butuh informasi. Dari mulai penjaga kampusnya, tenaga kebersihannya, sampai ke rektornya, ke guru besarnya butuh informasi. Sehingga nanti
saudara akan bisa menganalisis sendiri. Satpam kampus sama satpam PT misalnya, itu pasti kualitas literasinya berbeda. Apalagi memang yang agen-agen perubahan, calon-calon intelektualnya, yaitu mahasiswa, itu lebih berbeda lagi dengan para pekerja pabrik atau PT. Saya tidak, itu ya, bukan diskriminatif, hanya sekedar membandingkan saja. Artinya saudara adalah akademisi yang sedang bergelut di bidang literasi. Maksimalkan literasi saudara. Jangan hanya mengandalkan mendapatkan kuliah secara lisan maupun daring, materi-materi dari dosen. Perlu ditambahkan dengan jejaring informasi yang lain. Dan perlu dikuasai juga kemampuan literasi medianya. Media saat ini sangat luar biasa. Ada e-jurnal, database jurnal, database e-book, database proceeding dan lain-lain. Saudara harus kuasai dan harus pahami. Dan saya kontaknya ke perpustakaan UIN SAISU ya. UIN SAISU sudah berupaya semaksimal mungkin dan terus akan dikembangkan, dievaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas literasi akademisi UIN SAISU. Di website UIN SAISU atau di alamat lib.uinsaisu.ac.id, di situ sudah kita tempelkan link-link yang bisa membantu saudara berliterasi. Ada namanya jurnal Oxford, Central e-book ProQuest, ada Wiley sebacanya ya. Ada juga yang Springer nanti dan sebagainya. Ada juga link-link di bawahnya itu, di atasnya di headernya website itu ada PDF drive, ada perpustakaan Islam, ada Waqfea, kemudian ada link-link direktori DOAJ, direktori Open Access Journal dan sebagainya. Itu semua adalah link website direktori maupun publisher maupun pengembang pengelola informasi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi saudara. Sekarang hampir di setiap fakultas tarbiyah, fu'ah, dakwah, syariah, pasca sarjana dan sebagainya, itu sudah mulai menggenjot tingkat literasinya agar pembudayaan literasi semakin tinggi. Salah satunya adalah setiap skripsi maupun makalah itu harus mencantumkan sumber rujukan dari jurnal. Itu artinya apa? Itu adalah bentuk perubahan atau peningkatan model evaluasi terhadap karya ilmiah. Tidak berbasis buku tercetak terus. Saat ini kan kita mudah atau lebih enjoy atau menikmati ketika mengerjakan tulisan ilmiah pakai buku tercetak. Sehingga hampir produknya sama terus. Karena bukunya itu aja. Dan buku itu kan mudah dideteksi. Padahal buku itu update-nya kalah sama jurnal. Dan bahkan menurut saya itu lebih cepat perkembangan informasi dari jurnal ketimbang buku. Menurut saya. Karena biasanya seorang meneliti itu pertama kali diupload itu melalui jurnal, artikel jurnal. Buku biasanya produk setelah itu baru dibuatkan buku. Meski ada beberapa yang memang penulis asli dia menulis dari awal sampai akhir tanpa memperhatikan untuk masuk ke jurnal. Tapi yang paling update dan paling cepat perkembangan informasinya atau dalam konteks ini disebut dengan komunikasi ilmiah atau scholarly communication itu melalui jurnal. Jurnal sekarang sudah tidak berbasis tercetak, sudah nggak yang tercetak, semua digital, semua online dan bisa diunduh. Dan itu yang kemudian harus dimanfaatkan secara maksimal. Jurnal adalah produk dari informasi primer, bukan sekunder lagi, jurnal. Jadi hasil penelitiannya yang secara sederhana kita bisa baca dari abstraknya itu menggambarkan informasi itu relevan dengan yang kita cari atau enggak. Lebih detailnya nanti bisa baca di bagian pembahasan maupun kesimpulan. Itu sederhana. Kalau buku, saudara bisa membaca yang tebel-tebel itu. Jurnal paling antara 12 halaman sampai 15 halaman. Cepat. Dan bisa langsung dikutip. Ada jurnal, ada juga proceeding, ada tesis disertasi. Nah, kita di UIN SAISU itu kembangkan repositori. Dan alamat repositori.yayan Purwokerto masih pakai website namanya Yayan Purwokerto karena perubahannya agak telat yang
repository.uinprokto.ac.id. Itu adalah tempat atau wadah media, termasuk literasi media untuk menampung karya ilmiah produk Sivitas Akademika UIN SAIZU. Semua perguruan tinggi saat ini sudah diwajibkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama untuk setiap perguruan tinggi membuat repositori. Artinya nanti setiap perguruan tinggi itu pasti menciptakan karya ilmiah, disimpan di wadahnya sendiri-sendiri dan di-online-kan sekarang sudah. Nantinya semua wadah itu atau semua ring repositori institusi ditampung lagi dalam Garuda. Ada juga yang Indonesia OneSearch dan sebagainya. Itu nanti saya kenalkan. OneSearch juga ada di website ini. OneSearch sama Garuda. Kemudian nanti ada lagi yang mengembangkan melalui direktorinya Kemendikbud. Nanti akan dibuat katanya. Tapi yang sekarang ini adalah saudara harus paham itu, bahwa repositori institusi adalah wadah karya ilmiah Sivitas Akademika masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau pengen tahu tesis di mana, skripsi, tesis, disertasi, cari di repositori. Nah, saudara bisa search di Google judul tertentu, nanti muncul, cari yang alamatnya repositori. Itu lebih valid karena itu media yang sumbernya dari lembaga atau institusi resmi. Dan biasanya itu ilmiah, resmi dan ilmiah. Jangan yang dari Blogspot, WordPress itu memang itu institusi individu ya. Siapapun bisa membuat. Tapi kalau repository ada belakangnya ac.id, berarti itu AC itu artinya Academic ID Indonesia. Kalau yang di luar negeri ACUK berarti akademik di United Kingdom. Itu menentukan ya, kode atau alamat website itu menentukan media itu apakah ilmiah, apakah sekolah, perguruan tinggi kah, apakah itu komersil kah, apakah itu organisasi kah. Itu di belakang, alamat domain setelah belakang. Misalnya nih, uinsaizu.ac, berarti dia perguruan tinggi, akademik. Tapi kalau Al-Irsyad SCH, school, berarti dia sekolah. Atau lagi nanti ada bukalapak.com, berarti komersil. Itu pasti milik lembaga-lembaga yang dikomersilkan, jual beli dan lain-lain. Itu penting untuk memahami tentang alamat-alamat website, karena itu berkaitan dengan literasi media. Kalau saudara mencari sumber-sumber ilmiah, itu usahakan saudara paham dulu alamat websitenya itu berkaitan enggak dengan kepentingan saudara. Kalau berita misalnya org.id, OR itu organization, itu berarti miliknya organisasi tertentu. Tapi kalau sudah AC, itu akademik, itu berkaitan dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi. Nah, itu bisa saudara gunakan sebagai literatur untuk memperkuat argumentasi dalam penulisan ilmiah. Itu alamat web penting. Nanti saudara bisa ditanyakan jika yang belum paham. Saat ini juga tidak ada direktori. Apa itu direktori? Ini sebagai literasi informasi. Direktori itu adalah wadah, direktori online ya, wadah yang menampung berbagai link dari website-website yang sudah ada dan sejenis yang diatur sesuai dengan aturannya, yang di dalamnya juga setiap link memiliki konten-konten tersendiri. Misalnya kita di Kementerian Agama, PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, itu memiliki direktori jurnal perguruan tinggi Islamnya, itu namanya moraref.kemenag.go.id. Kalau ada istilah go berarti government ya, berarti itu milik pemerintah. Ada kementerian, pemerintah Indonesia, ri.go.id, itu go-nya itu identik ke lembaga pemerintah pasti. Itu moraref.kemenag.go.id, itu semua isinya adalah menampung jurnal-jurnal ilmiah seluruh perguruan tinggi agama di Indonesia. Jadi kalau saudara pengen tahu jurnal apa saja, di situ klik jurnalnya. Kalau pengen cari artikelnya, klik juga artikelnya. Ketik kata kuncinya akan muncul semuanya. Dan itu bisa membantu saudara menemukan informasi yang berkaitan dengan informasi tertentu yang saudara butuhkan. Itu baru direktori ya. Ketika direktori jangan langsung mendownload, cari view original,
menuju ke link asli dari sebuah informasi yang ada di directory itu. Itu penting di directory. Beda dengan langsung ke publisher. Misalnya di kita itu kan ada jurnal banyak, ada IBDA, ada Manahij, ada Insania, ada Al-Ma'mun milik perpustakaan, ada Tarling dan sebagainya. Itu memproduk sendiri, mempublish sendiri. Kalau saudara masukkan alamat jurnal itu langsung, maka dapat informasi dan bisa di-download dan bisa dimanfaatkan langsung. Tapi kalau di directory itu saudara hanya dibantu artikel ini ada di jurnal ini. Gitu. Meski di situ muncul abstraknya, saudara bisa membacanya, mendownloadnya juga bisa. Tapi sebaiknya masih buka dulu link utamanya atau original view-nya dilihat dulu. Itu pentingnya ketika masuk ke directory. Itu directory berkaitan dengan jurnal. Bagaimana yang lain? Ada banyak database yang bisa dimanfaatkan. Saat ini kita lagi dihantui oleh indeks Scopus. Hampir seluruh dosen sekarang mulai digencarkan untuk masuk ke jurnal yang terindeks Scopus. Agar bisa masuk jurnal indeks Scopus, mereka atau para dosen juga dituntut untuk mengambil rujukan dari jurnal yang sudah terindeks Scopus. Itulah akibat komunikasi ilmiah itu. Jadi kalau kita banyak merujuk sumber-sumber dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, banyak potensi untuk bisa juga kita dipublish di jurnal yang terindeks Scopus itu juga. Nah, makanya sekarang lagi dihantui, ayo indeks Scopus dan sebagainya. Meski Scopus adalah salah satu media database yang menampung berbagai jurnal seluruh dunia yang kemudian dipublish dengan ada peringkatan. Itu indeks Scopus ya, bukan indeks itu pengindekan peringkatan. Scopus adalah database directory juga. Saudara pengen apa itu Scopus? Saudara cari www.scopus.com atau .com. Itu di situ ada halaman Scopusnya. Kalau kita nggak berlangganan, maka kita hanya bisa membuka judul, artikel dan sebagainya, filenya nggak bisa kita peroleh. Jadi kalau sudah kita beli langganan, maka kita bisa memperoleh filenya dan bisa dimanfaatkan. Mahal kalau Scopus, 1 miliaran sekian. Kita belum punya kemampuan ke situ. Semoga tahun depan kalau sudah ada dananya. Yang lainnya kayak Springer, kemudian ada Wiley, ada ProQuest, ada juga Tell and Francis, kemudian ada juga jurnal Cambridge dan lain-lain. Itu juga mereka berbayar semuanya, berbayar komersil semuanya. Tapi di tengah komersil yang mereka terapkan, mereka juga memberikan gratisan-gratisan di dalamnya. Makanya ketika saudara masuk ke jurnal yang berbayar, jangan lupa cari contengan yang berbunyi open access. Misalnya ada sebuah database, saudara tolong cari di Springer atau di ProQuest atau di mana, saudara cari, kemudian kok tidak bisa di-download, saudara harus cari di conteng kolom yang ada open access. Itu artinya saudara bisa memperoleh yang sudah dibuka secara gratis. Yang belum open access belum bisa dibuka atau belum bisa diakses. Itu penting untuk literasi informasi dan literasi media. Jadi semua database yang berbayar pun masih memberi kesempatan kita untuk mengaksesnya yang sudah digratiskan. Nah, ini tentang penelusuran. Nanti kalau ada yang belum lengkap, saudara bisa tanyakan. Terkait dengan pemanfaatan. Literasi informasi itu tidak lepas dari pemanfaatan dan evaluasinya. Informasi yang sudah dapat dievaluasi. Sekarang sudah sudah masif ya terkait dengan anti plagiasi. Hampir seluruh perguruan tinggi memiliki atau berlangganan perangkat atau infrastruktur anti plagiat. Kalau UIN Saizu punya namanya Turnitin. Turnitin itu alat untuk mengecek kesamaan atau plagiatnya atau similarity-nya. Jadi jangan sampai di zaman saat ini saudara mencoba untuk melakukan plagiasi. Misalnya ambil skripsi dari perguruan tinggi lain, repository lain, saudara sadur, akan ketahuan bahwa sumbernya dari A. Ketahuan. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, infrastrukturnya sudah lengkap. Jadi jangan coba-coba ya seorang mahasiswa itu
memplagiat atau mengunduh dari tempat lain yang jauh, kemudian saudara akui di sini saat ini. Nanti ada alat namanya anti plagiat atau check similarity. Ketika ketahuan itu similarity dari tempat lain, itu pasti cepat. Karena mereka sudah di-online kan. Makanya sekarang lagi gencar untuk menerapkan sistem open access. Seluruh repository dibuka lebar-lebar. Meski ada yang masih adanya kekhawatiran. Tapi menurut saya setuju untuk open access. Sehingga nanti ketika ada kesamaan, itu bisa dicek mana duluan yang publish. Jadi nanti kesadaran terhadap kejujuran ilmiahnya semakin tinggi. Kalau enggak, kalau sifatnya close, itu kejujuran ilmiahnya bisa menurun. Artinya tidak maksimal. Karena bisa digunakan di tempat lain, disadur, dipublish lagi. Ternyata, oh itu kok sama ternyata. Makanya gerakan open access saya sangat setuju dan sangat pokoknya mendukung sekali. Seluruh karya ilmiah Sivitas Akademika dibuka lebar-lebar. Jurnal di Indonesia sudah mulai terbuka semuanya. Hampir semua jurnal di Indonesia, baik di bawah Kementerian Agama atau PTKN maupun PTN maupun PTS, semua sudah open, terbuka. Sehingga kekhawatiran para akademisi untuk mencoba plagiat dari tempat lain sudah nggak ada yang berani. Karena tahu dia akan tercek oleh alat namanya similarity, check similarity. Itu. Makanya saudara harus hati-hati. Makanya bincang literasi ini adalah bagian untuk memotivasi para mahasiswa, calon agen perubahan generasi yang akan datang untuk berliterasi informasi dan berliterasi media. Artinya kita harus cerdas-cerdas dalam mencari informasi, menggunakannya dan memanfaatkannya dan menggunakannya secara bijak. Itu. Dan saat ini pula, karena zaman juga sudah mulai berkembang, teknologi komputer sudah mulai berkembang, sudah ada alat-alat yang mendukung untuk penulisan ilmiah. Saudara saat ini kan kalau yang baru-baru dari lulusan SMA ataupun yang belum lama di kampus itu masih belum terbayangkan bagaimana menulis yang bisa lebih efektif dan efisien. Memanfaatkan informasi yang didapatkan dikelola secara efektif dan efisien. Rata-rata kalau mahasiswa baru itu ya download, simpan. Setelah itu lupa nyimpan di mana. Itu yang sering terjadi. Kemudian bagaimana menggunakannya? Biasanya saking nggak efektifnya hasil downloadan dicetak, diprint, kemudian dibaca ulang. Kemudian disalin lagi dalam sebuah ketikan. Itu menyita banyak waktu yang sia-sia. Saat ini sudah ada alat namanya reference manager yang bisa membantu saudara menulis ilmiah secara efektif maupun efisien. Berbasis teknologi, laptop maupun komputer. Jadi ketika saudara menemukan informasi langsung dikelola ke dalam, disimpan di dalam aplikasi itu. Ketika menggunakan pun tinggal copy paste teksnya di parafrase, kemudian kutipannya secara otomatis akan terbawa. Tidak perlu mengutip daftar pustaka, nggak usah. Atau dikutip model apa dan sebagainya, tidak ada inkonsistensi model kutipan. Ini yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, inkonsistensi berkutipan. Makanya itu harus diminimalisir dengan saudara pun ada pemahaman tentang adanya reference manager. Ada Zotero, ada Mendeley, ada Crossref dan sebagainya. Itu adalah media untuk membantu mengelola referensi. Termasuk juga membantu mengelola sumber-sumber yang saudara dapatkan dari berbagai sumber secara digital. Bagaimana manual-manual juga bisa dikelola di situ. Itu. Ada reference manager, ada banyak, ada EndNote, Crossref, Mendeley dan Zotero. Yang kita tempel di website perpustakaan UIN SAIZU ada 2. Kalau nggak salah, Mendeley sama Zotero. Dua-duanya bisa digunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Kita membuka lebar-lebar, jika ada yang mau pelatihan itu, kita akan bimbing. Baik individu maupun kelompok, ya. Silakan, nggak apa-apa. Biasanya mahasiswa-mahasiswa pasca itu langsung, karena mereka sadar akan pentingnya menggunakan itu, mereka komunikasi dengan kita untuk dilatih, reference manager. Kami terbuka untuk siapapun, mahasiswa angkatan berapapun, kita terbuka untuk memanfaatkan reference manager itu, karena itu gratis.
Yang dua itu gratis, Mendeley sama Zotero gratis. Itu pemanfaatannya agar lebih efektif. Gunakan reference manager, jangan manual. Manual nanti cepat hilang, cepat kurang terkelola dengan baik. Itu yang reference manager. Berikutnya terkait dengan bagaimana saudara memanfaatkan sumber-sumber informasi itu nanti kita kembangkan dengan biasanya ada pelatihan tata tulis ilmiah atau penulisan ilmiah yang diselenggarakan di masing-masing fakultas. Untuk saat ini, tahun ini kita mungkin ada satu kegiatan, barangkali kalau tidak salah, tidak ada kendala finansial maupun lain hal, nanti ada kegiatan tentang pelatihan itu. Tapi waktunya bukan bulan ini, agak pertengahan tahun ini. Insya Allah kalau ada, saudara bisa ikuti dan bisa mengembangkan kemampuan literasi baik informasi maupun media. Pemanfaatan perpustakaan saya kaitkan dengan literasi informasi. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa perpustakaan itu sumber-sumber informasi. Kontribusi saudara untuk membantu perpustakaan itu sangat penting. Artinya jika saudara sudah memanfaatkan maksimal perpustakaan, pasti nanti menghasilkan sebuah evaluasi tentang kekurangan perpustakaan. Jadi silakan, ayo ajukan apapun yang saudara butuhkan untuk pengembangan kampus kita ini. Bukan perpustakaan, kampus kita ini. Kampus kita itu dikembangkan melalui apa? Melalui produk-produk alumni yang berkualitas. Alumni kita, UIN SAISU itu alumni yang berkualitas dan berdaya saing di luar atau di pasaran tingkat global. Jadi bukan lulusan yang hanya keluar dapat sarjana saja, tapi juga mampu bersaing di tingkat global, di pasaran. Jadi alumni yang berkompeten di bidangnya. Untuk berkompeten itu memang penting bimbingan dari dosen, proses kuliah yang bermutu, dan salah satunya adalah sumber informasi yang mereka peroleh. Sumber informasi itu ada di perpustakaan. Selain juga ada sumber yang lain, tapi perpustakaan merupakan bagian pusat yang mengelola sumber-sumber informasi. Manfaatkan perpustakaan. Manfaat perpustakaan. Koleksi apapun manfaatkan. Serilah ke perpustakaan. Karena saya amati para tokoh-tokoh negara, tokoh bangsa, tokoh nasional maupun internasional, bahkan orang-orang sukses, mereka adalah pecinta-pecinta buku. Orang yang kutu bukunya tinggi atau kemampuan literasinya sangat luar biasa. Jadi bukan orang yang kuliahnya sembarangan, IP-nya enggak. Mereka pasti punya intelektualitas yang luar biasa. Manfaat perpustakaan. Perpustakaan sudah mengupayakan berbagai hal untuk membantu meningkatkan kualitas alumni maupun sivitas akademika yang ada di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan mengembangkan koleksi tercetak, koleksi digital, kemudian berlangganan e-book, e-jurnal, proceeding, tesis, disertasi dan sebagainya. Manfaatkan itu. Saat ini perpustakaan bisa diakses dari manapun. Dulu tidak ada akses mencari, misalnya dari rumah saya pengen cari, saya buku ini ada nggak di perpustakaan. Sekarang bisa diakses dari rumah melalui alamat website perpustakaan lib.winsaisu.ac.id, kemudian ada +29900, maka di situ ada muncul penelusuran koleksi yang kita miliki. Saudara bisa ketik kata kuncinya, setiap kata kunci yang kita ketikkan akan muncul di situ ada enggaknya, berapa eksemplar, statusnya bagaimana. Gak usah datang ke sini, misalnya rumahnya jauh, ngecek dulu dari rumah. Dulu kan masih manual, dari rumah datang tiba-tiba di sini nggak ada, atau ada ternyata terpinjam orang lain. Saat itu di rumah bisa saja saudara di rumah mencari buku ini ada nggak di perpustakaan, kalau ada statusnya dipinjam atau enggak. Itu bisa dicari di rumah. Dengan apa? Klik lib.winsaisu.ac.id ×2, bukan titik koma ya, ×2 9900, itu alamatnya. Itu alamat untuk mencari status informasi yang saudara butuhkan ada enggak di perpustakaan ini. Dan kalau datang ke sini pun saudara tidak dibantu secara maksimal oleh petugas, karena kita perpustakaan UIN SAISU masih kekurangan SDM, terutama di bidang layanan, sehingga kita gunakan sistem aplikasi peminjaman mandiri.
terutama mahasiswa baru, saya amati kemarin masih banyak yang agak sedikit kebingungan untuk menggunakan aplikasi Mandiri. Aplikasi Mandiri itu adalah aplikasi di mana cara peminjaman itu berbasis dipinjam oleh saudara, diinput oleh saudara. Kemudian petugas hanya validasi saja. Itu. Artinya nanti di situ ada komputer yang tersedia di ruang koleksi. Itu ke saudara input bukunya. Tapi sebelumnya login dengan alamat loginnya masing-masing. Kemudian saudara input ngetik nomor barcode-nya saja, enter. Barcode-nya saja, enter. Terus begitu aja. Setelah itu di log out, baru ke petugas minta validasi. Saudara bisa pinjam. Itu kita gunakan. Mengapa kita kembangkan itu? Karena dulu pernah ada sebuah kasus di mana ada buku yang seolah-olah mahasiswa tidak mau mengakui bahwa itu pinjamannya dia. Karena dulu masih berbasis manual. Mahasiswa datang ke petugas bawa buku, Pak, saya pinjam buku ini. Kemudian petugas menginputkan, dibawa oleh mahasiswa. Ada satu buku ditemukan, ternyata bukunya nggak jelas. Itu buku siapa? Kemudian mahasiswa komplain, ini saya nggak pinjam itu kok, dan sebagainya. Petugas pun, ngapain saya menginputkan buku untuk kamu, sebagainya. Sehingga kita buatkan sebuah aplikasi yang semua berbasis mandiri. Jadi petugas tidak pernah merasa menginputkan, karena semua ada pada mahasiswa. Petugas hanya memvalidasi hasil peminjaman saudara. Itu. Dan selain itu juga untuk meminimalisir beban SDM yang kita memang saat ini kekurangan. Gitu. Oke, kemudian perpustakaan juga sekarang sudah melanggan banyak database. Ada database namanya ProQuest yang kita tempel di website perpustakaan itu. Ada Central eBook, ada ProQuest disertasi and proceeding, kemudian ada juga nanti Springer, itu semua proceeding dan disertasi, tesis. Saudara bisa memanfaatkan sumber-sumber ilmiah yang berasal dari luar negeri, yang itu bahasanya tentunya literaturnya berbahasa asing ya. Dan bagaimana saudara bisa menguasai kemampuan berbahasa asing? Sudah ada upgrading dalam pengembangan bahasa. Makanya kalau studi di kampus UIN Sainzu ini sangat luar biasa, banyak fasilitas yang membantu mengembangkan kapasitas kemampuan literasi saudara. Pertama masuk bahkan wajib mondok. Itu apa? Latar belakangnya untuk meningkatkan kemampuan literasi keagamaan. Mulai dari menulis Arab, berbahasa Arab, sampai dengan pengamalan ibadah. Awal kuliah pun ada pengembangan bangsa, Arab dan Inggris. Itu juga untuk meningkatkan kemampuan literasi saudara, keberasaraan saudara dalam kemampuan literasi berbahasa asing. Setelah itu baru program-program berikutnya, ada kelas bilingual, ada dan sebagainya. Itu sebaiknya manfaatkan secara maksimal. Karena di situ adalah menentukan kualitas diri saudara kelak. Ini jangan diabaikan. Ini penting untuk saudara maksimalkan. Ikuti secara serius, maksimal, dan insya Allah nanti di kemudian hari saudara menjadi insan yang sempurna, yang memiliki kapabilitas yang siap bersaing di dunia pasar kelak. Karena masa depan adalah masa yang sangat ketat persaingannya. Jika saudara tidak berinvestasi mulai dari sekarang, maka kelak saudara akan kalah saing dengan dunia luar. Kampus itu banyak. Alumni dari perguruan tinggi agama Islam itu banyak. Alumni sesuai dengan prodi itu juga banyak. Jadi jangan merasa ini saya satu-satunya dan nanti bisa lolos dengan mudahnya. Persaingannya ketat. Sehingga butuh modal untuk bisa bersaing di tengah pasar global itu, yaitu meningkatkan kualitas diri melalui literasi informasi dan literasi media. Itu saja sementara dari saya. Barangkali ada pertanyaan dan sebagainya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Monggo kepada Mas Inggi saya silakan kepada moderator. Terima kasih Pak Aris yang sudah memaparkan terkait peningkatan literasi dan reading layanan mandiri bagi pustaka khususnya di perpustakaan Sainzu. Baik, sebelum
pertanyaan saya mengulas sedikit tadi yang paparkan oleh Chris mengenai pentingnya literasi bagi kita bahwa meningkatkan kualitas diri kita. Nah, apa namanya dalam kegiatan akademik banyak baik berliterasi yang terus terkait literasi itu yang tadi disinggung oleh Aris, literasi media dan informasi. Bahwasanya literasi informasi atau media pun karena media yang Suaranya nggak jelas, Mas. Suaranya Bentar, Pak. nggak jelas. Ya, deketin aja, deketin. Nah, oh ya ya jadi menyinggung sedikit terkait literasi Pak Aris. Ya. Ada beberapa yang berpendapat apakah literasi itu orang-orang yang memiliki atau yang memang kadang kan ada banyak yang memiliki buku tapi kan pakai Suaranya nggak jelas, Mas. ya Kurang jadi dekat, Mas. terkait literasi Pak. Ya. Jadi ada beberapa yang berpendapat apakah orang yang memiliki banyak buku ataupun banyak koleksi buku kayak gitu, apakah bisa dikatakan sebagai seorang yang literat atau yang literasi gitu, Pak? Apakah bisa dikatakan sebagai seorang yang literat gitu, Pak? Oh iya. Oke. Paham pertanyaannya. Apakah seseorang yang memiliki banyak karya buku itu identik dengan literasi ya, kemampuan literasi mereka yang luas? Oke. Untuk bisa menulis, mereka harus banyak baca, Mbak, banyak membaca. Ya, untuk bisa menulis, mereka harus banyak membaca. Jadi tidak mungkin seorang menulis tanpa membaca. Jadi makanya identik sekali antara membaca dan menulis, atau menulis dan membaca. Itu identik. Saya lihat banyak pakar-pakar atau para penulis yang karyanya banyak sekali, mereka di dapurnya, di dapur dia, di dapur mereka masing-masing, itu punya segudang sumber yang mereka baca duluan. Saya terinspirasi oleh Pak Heru Kurniawan. Pak Heru Kurniawan kan dosen kita ya, dosen bahasa Indonesia. Itu banyak mencetak buku-buku atau produk buku, menulis buku banyak sekali. Ternyata di dapurnya dia, sebelum menulis, dia membaca dulu. Budayanya mereka yang saya amati, Pak Heru itu ketika menulis itu sekian jam membaca dulu. Jadi kalau pengen jadi penulis, serilah membaca. Karena sumber inspirasi akan muncul akibat dari membaca sebelumnya. Gitu. Itu kata kuncinya gitu. Kalau nggak membaca atau membacanya kurang, maka menulisnya pun akan terbata-bata. Seorang yang membacanya kurang pasti menulisnya terbata-bata. Susah beride. Kalaupun beride, tidak enak untuk dibaca itu. Karyanya pun tidak enak dibaca. Gitu. Itu pentingnya di situ. Jadi monggo, itu memang sudah sebuah kausa prima ya, sebab musabab. Kalau dia menulis pasti karena sebelumnya membaca. Itu Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, di sini juga ada beberapa pertanyaan dari yang mengikuti live hari ini. Dari Mbak Indah Al, izin bertanya Pak, kalau mencari jurnal
internasional yang bagus dan terpercaya itu bagaimana caranya ya Pak? Karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin disuruh untuk mencari jurnal internasional gitu. Oke, oke. Jurnal internasional itu yang kita pahami adanya namanya yang indeks Scopus. Itu ada direktori atau alat pengindeks namanya skimago.jr, skimago.jr.com. Itu skimago.jr.com. Itu adalah pengindeks yang menampung seluruh jurnal dunia internasional dan kemudian ada klasifikasinya, kriterianya, pengkelasannya di sana. Ada yang terindeks Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Yang paling rendah itu ada yang sampai ke 5. Itu ada nama Q. Tingkat Q-nya itu adalah tingkat penilaian. Jadi kalau kita pengen mendapatkan jurnal internasional yang berreputasi, pakailah kriteria yang tertinggi Q1-nya. Q1-nya. Kriteria tertinggi Q1. Nanti tinggal di mana negaranya dan subjek skupnya itu tentang apa. Di situ ada keterangannya. Skupnya tentang ini. Nah, itu mudah sekali. Skimago.jr itu membantu kita menemukan jurnal secara internasional yang terindeks Scopus, bahkan sampai ke skupnya akan dijelaskan. Misalnya di situ nanti ada penelusuran berdasarkan region atau negara, berdasarkan subjek, subsubjek, dan berdasarkan kriteria pengindekannya. Sangat membantu. Nanti diterangkan misalnya, saudara concernnya di bidang pendidikan, cari subjek tentang social science, kemudian di subnya tentang education. Nanti semua jurnal internasional, bahkan termasuk jurnal-jurnal Indonesia yang bersubjek tentang education muncul semuanya dengan kriterianya masing-masing. Nanti diperingkatkan dari yang paling berkualitas sampai yang berkualitas paling rendah. Tapi minimal masuk ke satu kriteria terendah di skimago.jr pun sudah termasuk bagus. Termasuk bagus. Karena sudah ketika masuk ke situ itu prosesnya sangat luar biasa. Masuk saja walaupun peringkatnya terendah itu sudah termasuk bagus. Itu skimago.jr. Kalau bukan materi semacam ini saya tunjukkan alamatnya dan saya ketikkan alamatnya karena ini live jadi saya nggak bisa menuliskan secara langsung ya. Skimago.jr. Kemudian kalau secara umum jurnal internasional itu bisa diakses melalui direktori DOAJ. Itu yang paling mudah dan umum. DOAJ, Directory Open Access Journal, itu bebas, gratis. Tapi tidak ada kriteria dia masuk ke indeks Scopus atau enggak. Jadi di sana umum. Tapi kita dapatkan bisa mengambilnya, bisa mendownloadnya. Itu kalau secara umum melalui DOAJ. DOAJ itu bisa diperoleh jurnal-jurnal manapun di dunia ini, tapi tidak ada kriteria dia terindeks Scopus atau enggak. Itu DOAJ. Kalau jurnal nasional, kalau di PTKIN kita pakainya yang moraref.kemenak.or.id.go.id. Kalau yang nasional Kemendikti kita pakainya Sinta. Jurnal Sinta itu semua jurnal nasional itu masuk ke Sinta. Jadi kalau yang nasional Indonesia Sinta saja. Kalau yang internasional direktorinya pakai DOAJ. Itu yang familiar. Kalau masuk ke yang masuk kriteria yang indeks Scopus, masuknya ke skimago.jr atau langsung ke Scopusnya. Itu Mas. Ya. Apakah bisa masuk ke beberapa alamat jurnal? Bisa. Misalnya ya, saudara pengen masuk ke jurnal Wiley atau ke Springer, masuk ke situ aja, linknya diklik, muncul itu database. Cari menu open access. Maka saudara bisa mengambil data-data atau file-file yang berkaitan dengan saudara, tapi yang hanya open access-nya saja. Yang masih dikomersilkan tidak bisa diakses, yang sudah di-open sudah bisa diperoleh oleh saudara. Kan banyak jurnal-jurnal, database jurnal yang qualified kayak Springer, Wiley, Thelen Francis, Cambridge dan lain-lain. Gitu. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya.
Baik, selanjutnya ada dari yang mengikuti live kita hari ini, dari Mbak Aini. Izin bertanya Pak, bagaimana terkait sumber daya informasi yang dibangun oleh perpustakaan Winsaizu? Suara Gimana? jelas Pak? Nggak jelas suaranya. Bagaimana sumber Gimana daya suaranya? informasi yang dalam? Ulangi Bagaimana lagi, Mas. sumber ya dari Mbak Aini bahwasanya Iya. menanyakan terkait dengan bagaimana sumber daya informasi yang dibangun oleh perpustakaan Winsaizu. Oke. Bagaimana sumber daya informasi yang dibangun oleh Winsaizu ya? Ya Pak. Winsaizu saat ini tahun 2022 melanggan tiga database, kemudian memperkaya atau enrichment untuk e-booknya di e-library. 3 database itu ProQuest, kemudian Wiley, sama Springer. Fokus tahun ini adalah penguatan atau pengayaan tesis, disertasi, dan proceeding. Kita beli dari Springer dan ProQuest. Manfaatan itu karena di dalamnya ada skripsi, tesis, disertasi masuk ke dalamnya. Yang paling banyak tesis, disertasi. Tapi banyak sumber informasi dari situ bisa digunakan sebagai bahan rujukan menulis skripsi untuk yang S1, yang S2 tesisnya, S3-nya disertasinya. Kemudian yang Wiley itu jurnal yang social science, yang itu bisa saudara manfaatkan ketika saudara berada di kampus IAIN menggunakan jaringan hotspot Winsaizu, itu nanti saudara bisa download secara bebas menggunakan link yang sudah kami tempel di website perpustakaan. Ada Wiley atau Wiley, itu diklik situnya, nanti saudara bisa masuk ke dalam lamannya, kemudian saudara bisa mengetik yang bidang subjek tentang social science, itu bisa diperoleh. Social science itu banyak ya, hukum masuk social science, education masuk social science, ekonomi masuk social science. Itu saudara bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Tolong manfaatkan itu. Jika ada satu link misalnya, informasi yang saudara anggap penting dan dibutuhkan, ternyata linknya tidak bisa diakses atau terkendala berbayar atau apapun, silakan komunikasikan dengan kami, akan kami bantu ambilkan. Karena kami punya link-link atau cara-cara strategi mengambil file dari tempat-tempat berbayar. Ya kalau pengen tahu ya belajar secara personal ke saya, silakan saya ajari bagaimana memperoleh file-file yang berbayar tapi saudara bisa peroleh. Datang langsung ke perpustakaan, ketemu saya, Aris Nur Rahman, nanti saya ajari ada link yang bisa untuk mendobrak atau membuka gerbang sehingga file itu bisa diperoleh. Karena masih banyak ya file-file yang terutama yang jurnal-jurnal atau e-book yang berbayar, itu mereka akan menutup diri pakai password, tidak bisa diakses jika tidak dibeli atau tidak dilanggan. Tapi kita punya alatnya untuk bisa mengambil itu, tapi tidak bisa dibongkar secara umum. Kalau ada itu yang terjadi, misalnya saudara lagi mencari satu artikel tertentu, ternyata filenya ada, ketika diklik mau di-download, tidak bisa di-download, karena harus full case atau apapun, tanyakan ke kami, laporkan kami, nanti kami bantu. Melalui WA nggak apa-apa. WA saya tercantum di website perpustakaan, atau di beberapa link perpustakaan juga muncul ya, yang 081 391 391 406. Itu bisa sebagai media komunikasi bimbingan kepada seluruh sivitas akademika. Bahkan dari luar UI pun kemarin ada dari Unsud. Tanya ke saya, Pak, apakah saya bisa mendapatkan informasi ini? Kenapa saya kesusahan? Saya bantu. Ini Pak, ini Mas filenya. Mahasiswa dari sosiologi Unsud. Atau dulu dari Palembang komplain ke saya, Pak, bisa bantu enggak? Saya mencari file ini, judulnya ini, saya ambilkan, ya ini kasihkan. Jadi siapapun boleh berkomunikasi dengan saya dengan nomor WA itu. Di WA ya nggak bisa di SMS. 081 391 391 406. Kami siap untuk melayani kebutuhan saudara, kebutuhan informasi ya. Silakan. Kalau saudara mengakses informasi dari Wiley, Springer, Cambridge, dan apapun itu yang berbasis database jurnal berbayar, kok kendala, sampaikan kami untuk minta bantuan, akan kami bantu. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Begitu Mas.
Ya. Kalau buku-buku tercetak, tahun ini juga kita adakan, tapi memang jumlahnya sedikit karena kita tersedot di pengadaan database. Bukunya ada penambahan, tapi tidak seberapa, cuma 139 juta. Untuk yang e-book kita tambahkan lagi. Kita membeli e-book untuk penguatan di e-library Winsaizu yang bisa saudara akses melalui HP Android. Itu kita akan tambahkan koleksinya. Untuk yang e-library yang sudah mengunduh aplikasinya, kalau saudara belum, silakan melalui Play Store, diketik aja di HP e-library pakai Y Winsaizu, nanti muncul, saudara download saja. Itu adalah aplikasi untuk bisa membaca buku secara virtual. Tapi sebelumnya harus registrasi dulu, mencantumkan nama, NIM, nomor HP dan sebagainya sampai foto, kemudian nanti verifikasi oleh operator, oleh staf bagian verifikasi. Setelah diverifikasi, saudara bisa mengakses dengan memberikan akses menggunakan user dan password. Itu yang e-library Winsaizu. Gunakan itu, maksimalkan. Saudara bisa berada di pinggir laut sambil berrekreasi, tapi di sana saudara ternyata lagi baca e-library buku tentang cinta misalnya. Itu punya makna ketimbang di sana cuman bengong itu ya. Baca buku di pinggir laut sambil tamasa di gunung, ternyata dia sambil buka buku digitalnya pakai e-library dan sebagainya. Manfaatkan itu. Gimana Mas Ya. Singgi? Saya serahkan ke Mas Singgi lagi. Kalau ada yang kurang silakan ditanyakan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya terkait dengan kembali ke ke pentingnya meningkatkan literasi khususnya bagi di lingkup mahasiswa gitu ya Pak. Karena kita tahu bahwasanya tidak semua mahasiswa itu mempunyai minat baca yang tinggi gitu Pak. Nah, mungkin ini sebagai mungkin Pak Aris bisa memberikan tips dan trik ya gitu loh Pak untuk bagaimana cara meningkatkan minat baca kita khususnya untuk mahasiswa di Winsaizu gitu Pak. Mungkin karena tidak semua mahasiswa itu memiliki minat baca yang tinggi gitu Pak. Apalagi dengan kurangnya minat baca berarti kan informasi-informasi yang digali itu semakin sedikit gitu loh Pak. Iya betul. Oke Mas, ini menarik. Teknologi yang sudah masif saat ini ternyata berdasarkan penelitian juga meningkatkan minat baca. Minat baca manusia di bumi, bahkan manusia Indonesia itu tinggi naik. Cuman yang dibaca itu yang apa? Itu yang kemudian perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang dibaca ternyata adalah media sosial. Membaca media sosial itu tinggi sekali dan mengalahkan membaca buku-buku literatur. Itu yang kemudian menjadi miris. Jadi teknologi masif, tingkat bacanya juga masif. Tapi yang dibaca informasi-informasi instan dari media sosial. Saudara, kita bisa mengamati sendiri masing-masing mahasiswa. Sehari berapa kali membuka HP? Yang dibuka lihat gambar atau baca status atau menulis status atau membaca pesan orang atau membaca media sosial orang. Itu sangat tinggi sebenarnya membacanya. Tapi sayangnya untuk membaca informasi-informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh dia rendah. Lemahnya apa? Itu alasannya apa? Alasannya karena mahasiswa masih kurang menyadari akan kebutuhan dirinya yang sejati. Jadi hakikat kebutuhan itu sebenarnya ada pada dirinya, tapi kurang menyadarinya. Kecenderungannya adalah menikmati hiburan. Media sosial itu juga ada yang memiliki nilai-nilai edukatif, tapi hiburannya sangat tinggi. Dan kecenderungan mereka adalah menikmati hiburan yang ada melalui media sosial. Media sosial saat ini itu sangat masif dimanfaatkan sebagai media hiburan oleh hampir generasi muda. Sangat tinggi sekali. Belum lagi media-media lain yang sifatnya untuk gaming atau permainan atau yang lainnya. Dan jarang sekali, prosentasenya sangat kecil
membaca buku digital melalui aplikasi. Sangat kecil sekali. Makanya kita terapkan e-library untuk mencoba membudayakan itu, untuk menyaingi para pembaca-pembaca digital yang orientasinya adalah hiburan ataupun kesenangan. Gini, menarik untuk ditanyakan tadi, bagaimana upaya meningkatkan motivasi membaca. Kita, kalau kita meyakini kita adalah Islam, sebenarnya kalau kita rendah membacanya, itu bertentangan dengan syariat agama. Islam kan kita kenal dengan konsep ikronya sebagai ayat pertama turun. Ikro, bacalah. Ayat itu adalah ayat dasar tentang literasi. Hampir semua tahu bahwa Al-Quran turun pertama kali adalah ikro. Mengapa turun pertama kali ikro? Bukan kulhu, bukan alhamdulillah. Agar manusia, umat Islam terutama, itu menjadi manusia yang melek informasi, keberaksarannya tinggi, menjadi orang-orang yang literate. Tapi rata-rata kita mengabaikan ajaran itu. Hikmah di balik ayat itu mengabaikan. Nabi adalah seorang yang ummiin, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kenapa ayatnya yang turun itu adalah itu? Ayatnya tentang ikro, bacalah. Itu bukan semata-mata kepada Nabi, tapi kepada umatnya Nabi, agar kita melek informasi atau literasi informasinya tinggi. Dan seorang mahasiswa UIN yang membawa embel-embel Islam harusnya menempel ajaran itu di hati masing-masing. Caranya gimana? Tingkatkan membaca. Membaca itu bukan membaca tekstual saja, membaca hikmah, membaca pengetahuan, berkomunikasi, interaksi. Itu bagian dari membaca, menganalisis, meneliti dan sebagainya. Tapi semua akan bermuara kepada membaca ternyata. Itu membaca, itu konsep awalnya membaca. Jadi membaca yang mendasar adalah membaca tulisan, teks. Itu yang paling mendasar. Berikut itu membaca berikutnya tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Artinya harus ada kesadaran tentang ajaran itu. Satu, tentang dalil secara agama ya, syariat. Kita harus memiliki kesadaran itu, hikmah itu harus kita pahami. Yang kedua, kita harus paham mengapa kita rendah membaca. Karena kita tidak tahu jati diri kita itu akan melangkah kemana. Hampir sebagian besar itu galau, artinya hambar tujuannya. Jadi kalau tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Aku pengen jadi guru. Cita-citanya tidak sejalan dengan usahanya. Harusnya ketika pengen jadi guru, ya dia harus memiliki modal kemampuan yang cukup, yang bisa menjadikan dia dianggap sebagai guru yang profesional. Dari mana sumbernya? Yang membaca seluruh literatur tentang keguruan. Dari manajemen sekolahnya, dari manajemen gurunya, dari manajemen siswanya dan sebagainya dibaca, banyak membaca. Kalau mereka hanya yang ini saya mendengarkan dari dosen, itu sangat miris, rendah sekali informasi yang diperoleh. Itu. Yang kedua, yang ketiga, selain dari perlu meningkatkan kesadaran tentang apa itu bagian dari syariat agama. Yang kedua, memahami tentang hakikat orientasi seseorang melalui cita-citanya. Yang ketiga, pasti tidak paham tentang tujuan hidupnya. Rata-rata kan tanya, kamu pengen kaya, pengen bahagia, pengen. Tapi dia tidak paham bahwa kebahagiaan itu tidak lepas dari kemampuan individu. Kemampuan yang mendasar yang bisa membantu dia untuk menjadi orang sukses di kemudian hari sesuai dengan harapan yang ia peroleh. Kalaupun tidak sesuai dengan harapannya, minimal dia mendapatkan kesenangan yang sama dengan harapan yang ia peroleh. Misalnya, saya pengen cita jadi guru, ternyata malah jadi komite sekolah atau menjadi anggota DPR. Tapi itu semua akan dilalui melalui proses yang sangat panjang dan tidak lepas dari membaca. Makanya jangan heran seorang misalnya sastra Inggris sekarang jadi politikus. Ketika berbicara, Fadlizon misalnya, itu kan lancar sekali. Kenapa? Banyak membaca. Fahri Hamzah, dia ekonomi. Tapi ketika bicara sangat luar biasa, wawasannya luas. Kenapa? Membaca. Kalau nggak membaca, yang diomongkan ya omongan-omongan yang tidak bermanfaat, punya kesan adu domba dan lain-lain. Tapi kalau orang-orang yang berbakat,
Sekali ngomong pun dia akan memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa menghipnotis banyak orang. Sumbernya dari mana? Membaca dulu. Tanpa membaca susah untuk berbicara. Karena sumber dari pembicaraan, lesan bicara, otak berpikir, tulisan menulis adalah dari sumber yang ia serap dulu dari sumber lain. Itu membaca. Kalau tidak mau semacam itu ya nanti menjadi manusia yang tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Itu carilah jati diri melalui membaca dulu. Itu yang saya harapkan ada pada individu tiap mahasiswa UIN Saizü, agar selain mengangkat nama diri masing-masing mahasiswa, juga akan mengangkat nama citra lembaga, institusi. Keluarga juga akan terangkat, masyarakatnya pun akan terangkat, dirinya pun akan terangkat secara baik lahiriah maupun batiniah. Itu sumbernya dari mana? Dari membaca. Membaca, Pak berat Pak, saya baru membaca selembar 2 lembar sudah ngantuk. Saya ingatkan ini, orang kalau tidak punya motivasi, tidak punya harapan tinggi, tidak ada kejelasan tentang karakternya, dia akan mudah ngantuk. Saya ibaratkan misalnya gini, saudara seharian capek lembur kegiatan di kampus misalnya, besoknya pasti ngantuk karena malamnya tidak tidur. Tapi kalau saudara ada harapan besok pacar saya akan datang, pasti saudara tidak akan ngantuk. Dia akan terus sadar, pacarnya teko. Dia akan sadar karena ada motivasi pacarnya datang. Misalnya ini ya. Atau misalnya ini, saudara lagi ngantuk tidur, pokoknya capeknya tidur malam-malam, tiba-tiba digedor-gedor. Oke, kebakaran. Ngantuknya apapun dia akan bangun. Sadar dan melek pasti karena kebakaran. Karena apa? Ketakutan. Itu contoh 2. 1, motivasi yang membahagiakan. Yang kedua, motivasi yang menakutkan. Artinya apa? Ketika kita membaca, kita harus punya motivasi itu membahagiakan. Saya membaca karena saya nanti kalau setelah membaca pasti saya jadi orang yang sukses. Jadi penulis kayak Pak Heru, kayak Pak Novan, kayak Terelie dan lain-lain. Itu yang membahagiakan. Jadi presenter ternama, jadi tokoh masyarakat, jadi tokoh negarawan, jadi pegawai negeri, jadi diplomat dan lain-lain. Itu harapan menyenangkan. Harapannya menyedihkan, kalau saya nggak baca, ini dipaksa nggak baca, nanti saya jadi apa? Nanti lulus malah lulusan, daftar kemana-mana nggak laku jasanya, yang ditawarkan nggak ada. Itu yang motivasi menjatuhkan dan motivasi menyenangkan. Itu ada di setiap individu ketika membaca, sehingga akan termotivasi untuk membaca terus. Akan terus enak membacanya. Kemudian ada motivasi itu, dorongan-dorongan itu. Setelah dibiasakan semacam itu, nanti baru menikmati rasanya membaca. Kalau sudah menikmati, apapun bacaannya terbaca dengan lurus, dengan lengkap, tidak sepotong-potong. Pertama memang harus dipaksakan dengan motivasi itu, motivasi positif dan negatif. Itu motivasi pertama untuk menghilangkan kejenuhan, ngantuk, capek dan lain-lain. Sekarang gini aja, saudara disodori ini HP-nya punya HP 5. Dari setiap HP itu ada informasi medsos banyak sekali. Pasti dibaca semuanya. Walaupun ngantuk-ngantuk yang matanya pegel, masih sempat membaca medsosnya. Tapi kalau ini satu buku, tolong bacakan. Baru selembar udah ngantuk. Bedanya kenapa? Karena ketika membaca medsos, ada motivasi sesuatu itu penasaran. Atau bahasa kitanya kepo. Kepo terhadap apa sih? Tapi kalau baca buku, alah pasti ya materi. Pasti ya rumus dan lain-lain. Itu menyebabkan motivasi yang berbeda. Ketika ada keponya muncul dalam membaca medsos, itu semangat. Walaupun capek pun sambil matanya agak pegel-pegel seharian baca medsos panjang, masih kuat membaca sampai tuntas. Tapi kalau matanya seger bangun tidur misalnya, makanya enak bangun tidur, baca buku, kalau sudah terpikirkan dalam pikiran, wah ini paling teori rumus, males. Ada definisi, aduh pusing lagi. Itu kemudian menghilangkan motivasi sehingga tidak menikmati membaca. Coba keponya itu kita alihkan atau berbagi dengan membaca buku-buku materi. Keponya apa? Apa sih kayak buku? Apa sih judulnya? Yang bener coba kayak apa sih? Nah, kepo itu terapan ketika membaca buku. Jangan hanya kepo ketika membaca media sosial. Berimbang itu nantinya. Sehingga nanti bisa memiliki motivasi membaca dan pembudayaan membaca yang tadinya dipaksakan nantinya menjadi terbiasa.
Itu Mas barangkali sepintas tentang bagaimana memberi motivasi membaca kepada setiap peserta ini, termasuk juga untuk diri saya sendiri. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga tips dan motivasinya bisa memotivasi mahasiswa Winseisu khususnya agar minat bacanya kembali tinggi gitu. Baik, mungkin ini satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir terkait tadi sudah disinggung repository dari perpustakaan kan ada ya Pak. Terus untuk khususnya untuk mahasiswa akhir itu kan banyak yang bertanya terkait bagaimana mendaftar di repository sama bagaimana memanfaatkannya gitu Pak. Oh iya. Oke, iya. Saya lupa tadi menambahkan ini. Di website perpustakaan ada menu di header di ke atas ya, namanya one click service. Klik situnya, klik menu one click service, di situ ada berbagai macam link layanan. Ada link layanan, ada nanti link repository. Nah, itu klik saja di situ, komunikasi dengan petugas yang bersangkutan. Ada nomor HP-nya dan sebagainya. Dan hanya bukan repository saja, ada layanan referensi, peminjaman, bebas pustaka dan lain sudah kita siapkan di situ. Bahkan konsultasi secara umum pun saya sudah berikan nomor WA saya di one click service. Untuk repository, memang untuk produk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagian besar close access. Itu karena memang dulu masih tinggi tingkat similarity-nya. Jadi dari rektor lama jangan dibuka seluruhnya. Sehingga kalau saudara pengen membuka file-file yang lama itu harus menggunakan login user password. Untuk tahun berikutnya saat ini sudah open access semuanya, dan itu untuk menjembatani agar kita berbagi informasi kepada dunia luar ya, dan juga untuk mencegah adanya plagiasi. Teman-teman bisa nanti ke petugas repository itu atau datang ke perpustakaan lantai 3 untuk mendaftarkan akun repository agar bisa mengakses repository, sekaligus akun itu digunakan untuk upload mandiri. Mahasiswa yang mau menyelesaikan masa studinya itu wajib upload mandiri melalui repository. Ada buku panduannya. Kalau bingung bisa konsultasikan dengan petugas yang diberi wewenang untuk melayani layanan upload mandiri. Nanti ada buku panduannya dikirim ke salin digital, saudara gunakan itu untuk membantu untuk menguploadnya. Sekarang sudah tidak dulu waktu masa pandemi tidak menerima hard copy foto duplikat tercetak dari skripsi, semua upload mandiri. Untuk saat ini sudah mulai stabil, yang tercetak opsional silakan dikumpulkan ke kami, yang digital wajib hukumnya. Nanti petugas akan mengecek, saudara bisa misalnya sudah upload, konfirmasi ke petugas baru menerbitkan surat bebas pustaka. Tapi juga ada syarat berikutnya, selain upload mandiri juga sudah bebas dari tanggungan peminjaman buku di perpustakaan. Itu yang repository. Tolong ini mahasiswa yang sudah mulai akhir studinya harus memiliki akun repository untuk upload mandiri di repository.yayanprokoto.ac.id. Bisa melalui link di one click service nanti ke petugas, atau bisa datang ke perpustakaan lantai 3 perpustakaan bersama Bu Indah. Gitu Mas? Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu menjadi penutup perbincangan kita terkait peningkatan literasi dan branding layanan bagi pemustaka khususnya di perpustakaan Winseisu. Seperti itu Pak. Mungkin cukupkan dulu untuk percakapan hari ini. Mungkin ditutup dulu dari Bapak. Oke. Ya. Saya tutup. Saya langsung sama moderator sama saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari para mahasiswa yang tergabung dalam Instagram Winseisu Library. Semoga ini sedikit bermanfaat bagi saudara semuanya dan bagi kita semuanya, termasuk saya, untuk lebih meningkatkan literasi individu
untuk kemajuan pribadi individu, peningkatan kualitas diri, sekaligus untuk pengembangan institusi, kualitas institusi, serta lebih jauh lagi untuk menciptakan negara dan bangsa yang unggul. Karena semua akan bertumbuh pada generasi yang akan datang. Saudara adalah calon-calon generasi yang akan datang yang menciptakan peradaban Indonesia kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, saran saya terus berliterasi, tingkatkan literasi saat ini. Tidak ada waktu terlambat untuk merubah paradigma dan kebiasaan kita dari sebelumnya menuju kebiasaan yang lebih positif dan lebih berkualitas. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aris untuk bincang-bincang terkait tingkat literasi dan juga branding layanan untuk pustaka khususnya di perpustakaan Universitas Library. Baik, saya sebagai moderator apabila dalam membawakan ataupun memandu dalam kegiatan bincang literasi pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa melaksanakan kegiatan kembali terkait bincang literasi yang berikutnya gitu. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti live siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga mampu akan ataupun meningkatkan kembali. Terima kasih. Sama-sama. Udah, Mas? Terima kasih ya. Bentar aja. Udah sebentar.